Mungkin nanti kami akan merindukan semua hal yang terjadi hari ini. Waktu terus berjalan hingga kami tiba di detik-detik kepulangan. Oke, kalau menurut aku sendiri sih PMM 2 UMN Awasya ini luar biasa banget. Ada tegang-tegang asiknya juga. Asiknya itu kalau kita lagi nyetel lagu Bunda Korla di bus sambil karaokean waktu mau Mode Nusantara. Terus kita di sini juga kekeluarganya kerasa banget teman-teman, soalnya di sini itu ada yang mengayomi, ada juga yang jadi adik, ada yang jadi kakak, saling melengkapi satu sama lain. Selain itu di PMM 2 UMN Awasyah ini akhir-akhir ini kerasa banget nih, kerasa pembelajarannya, abstraknya. Dan juga kalau menurut aku sih PMM 2 UMN Awasyah ini gak bakalan seru kalau temen-temennya bukan anak-anak PMM 2 UMN Awasyah yang sekarang. Tapi selain itu, di PMM 2 UMN Awasyah ini didukung sama sivitas akademiknya yang selalu mensupport anak-anak PMM. Dari Pak Agus yang selalu minjemin kita kereta, terus ada Pak Alkausar yang ngasih kita makanan, terus ada lagi Pak Habibie yang beliin kita ulos, terus ada Pak Rido yang selalu ngawal kita, dan yang paling penting ada UMN Channel yang selalu dokumentasiin perjalanan kita kemanapun. Ini suka duka. Jadi yang pertama itu sukanya dulu nih. Jadi DP suka itu torang di kos itu selalu sama-sama, makan sama-sama, bajalan sama-sama. Baru torang kan di sini ada kegiatan modul Nusantara. Nah, ini kegiatan ini memang the best sekali sih di PMM ini dia. Nah, jadi di modul Nusantara itu torang itu di bis kayak semacam sudah sama dengan keluarga begitu dong guys. Jadi bagaimana ya? Torang so jadi pas di dalam situ torang sudah di keterbukaan begitulah. So jadi macam so best friend begitu dong. Nah, baru kalau misalnya di kos DP suka-suka itu torang nongkrong di apa? Di jemuran. Nah, di jemuran itu guys, sangat banyak perubahan di situ. Jadi di situ tuh so mulai jabat cerita orang, jabat cerita-cerita orang bapak begitu dong guys. Nah, di situ tuh memang sama pergibahan. Jadi kalau misal torang bago food atau bapesan makanan begitu, nah torang mau ke atas di situ guys, torang jangan makan rame-rame di atas, torang jangan cuci baju, di situ kan bakumpul. Toh guys, pas bakumpul situ, torang itu bercerita lagi tentang torang adat istiadat di kota masing-masing, torang apa dulu DP nama, torang karakter diri, dan kalau torang ini sebenarnya begini, torang ini sebenarnya introvert, kalau torang ini sebenarnya extrovert. Nah begitu. Kalau misalnya DP duka itu guys, torang pasti akan berpisah di PMM ini. Setiap ada pertemuan pasti ada perpisahan. Duka-duka itu kalau misal dana lama cair, torang di kos itu cuma jam makan mie, bikin satu sama-sama di belangang dang. Itu torang jam makan rame-rame, atau cuma jam goreng telur, cuma jam bikin nasi goreng, apalagi ya. Pokoknya begitu tuh guys, jam beli kerupuk kasiang. Itu tuh memang makanan terfavorit di kos, kerupuk. Baru di kos itu torang itu pas berkumpul di satu kamar. Nah ini guys, kejadian ini memang di kos itu torang pernah ada kejadian horor. Nah, jadi waktu itu guys ada torang petamang satu, dia kan malam-malam itu dia kan tiba kincing toh. Pas dia kincing
dia kata dapat lihat semacam sosok begitu ya di jendela dang. Nah dari situ tuh anak-anak satu kosan, ya Allah heboh sekali. Sedang mau ke kamar mandi, mau mandi saja no 2 orang dalam satu kamar mandi. Mau bakincing, mau mandi, pokoknya selalu harus sama-sama. Mau ke dapur, mau ambil air, mau ambil makan, itu harus selalu sama-sama. Nah, momen yang paling memorable menurut kita ya sebenarnya ada banyak sih momen yang sangat berkesan bagi kita. Cuman yang paling berkesan itu ya di Sabtu itu kan ada modul Nusantara kan. Hari Sabtu itu hari yang paling kita tunggu-tunggu karena kita bisa jalan-jalan ke keliling kota Medan, bahkan keliling Sumatera Utara. Yang awalnya kita hanya lihat di TV aja gitu, gimana keadaan Danau Toba, tarian si gale-gale atau yang lainnya. Nah, di hari Sabtu itu kita bisa mengunjungi tempat-tempat tersebut, sehingga ya itu jadi momen kami yang tidak terlupakan selama menjalani PMM di sini. Untuk kebersamaan bareng teman-temannya, kita memang solidaritasnya sangat tinggi di sini, kebersamaannya sangat tinggi. Jadi ketika kita makan bareng, jadi setiap kita ada kegiatan, kita selalu melakukannya bersama-sama gitu. Iya, pesan pengalaman belajar di sini ya, kalau menurut aku sih absurd ya. Dibilang absurd kenapa? Kita bertemu dengan teman-teman yang sama-sama gelo dengan saya gitu. Jadi saya menikmati pembelajaran di sini itu sangat enjoy, dapat memberikan kontribusi yang besar bagi saya. Terus ada juga kita bertemu dengan mahasiswa yang bekerja dan kita bertanya bagaimana mereka bisa bekerja padahal mereka juga kuliah. Terus kita juga bertemu dengan pebisnis, ada pebisnis melon dan pebisnis yang lain juga. Ada satu pelajaran yang bisa saya ambil dari keseluruhan pelajaran yang saya dapatkan di UMN, yaitu arti kata solidaritas. Ya, kenapa bisa dikatakan seperti itu? Banyak kompetisi di luar sana sampai menjatuhkan mahasiswa lain demi untuk terlihat unggul di depan. Namun menghilangkan satu esensi dari sebuah pertemanan, yaitu solidaritas. Dan di sini terlalu kental solidaritas itu sampai kita semua absurd itu. Itu pengalaman saya sih dan kami semua. Untuk dosen ya enak, friendly juga. Dosen yang diharapkan oleh banyak mahasiswa yaitu bisa ngebimbing, bukan hanya memberikan materi tapi juga mendidik. Kan arti dari pendidikan bukan hanya mengajarkan kan, tapi tentu dengan mendidik. Nah, mereka memiliki cara tersendiri ya untuk mendidik kami para mahasiswa PMM terkait arti penting pembelajaran di UMN Al-Wasliyah ini. Ya, walaupun kita dididik dengan metode yang unik, akan tetapi nilai dan kesenian dari sebuah ilmu yang disampaikan itu tetap sama dengan ilmu-ilmu yang lain, bahkan lebih dari itu. Unik contoh ya, saya kebetulan di sini semester 3, masuk di semua semester 3, 5, dan 7. Dan ketika saya masuk di semester 5, itu diajari sebuah metode penelitian yang ada di semester 5. Jika dilihat dari pandangan umum, padahal metode pembelajaran itu diterapkan di semester 6 atau mendekati akhir semester. Namun itu sudah diterapkan di semester 5, dan lebih serunya lagi, itu bukan hanya kita mengetahui teoritis saja, tapi kita praktek langsung bagaimana penelitian itu dilakukan dengan pendekatan-pendekatan yang unik dan humanis tentunya. Kayaknya gak akan ada yang akan kita putar, karena untuk ada di sini tuh kita butuh perjuangan yang sangat hebat. Kayak mulai dari menunggu pendaftaran dibuka, ikut sosialisasi di kampus, nungguin pengumuman, sampai kita itu galau antara dilanjutin atau enggak nih gitu. Tapi kalau misal waktu memang bisa diputar lagi, mungkin kita pengen mempersiapkan banyak hal, kayak mungkin dari kesehatannya, dari mentalnya, terus buat schedule tentang kegiatan apa aja sih yang mau kita lakuin selama di UMN ini. Kayak contohnya kita pengen lebih mengeksplor tentang UMN, Medan, Sumatera Utara, sampai
waktu yang kita lakukan di sini itu nggak terbuang dengan sia-sia. Terus mungkin kita akan lebih welcome terhadap semuanya, antara teman-teman PMM atau orang-orang yang ada di sini. Juga pengen menghapus pemikiran kalau orang Medan, orang Sumatera, sama orang Sulawesi itu gak baik. Terus mungkin kita pengen menghargai waktu, karena kita sering bermalas-malasan, menunda-nunda waktu, kuliah terlambat, MN terlambat, sampai mungkin Pak Habibie kesel ya sama kita gitu. Terus karena berkaitan dengan waktu yang terbuang sia-sia, mungkin kita ngerasa kalau kita ini baru dekat setelah kita mendekati hari-hari kepulangan. Jadi yang artinya kita selama ini kurang bersosialisasi sama banyak menyendiri. Jadi belakangan ini kami lebih sering bareng-bareng, kayak mulai makan malam bareng-bareng, tiap minggu kita kumpul di kamarnya Sisil. Terus kalau misalkan lagi seru-serunya cerita, kita nginep di kamarnya Ayu. Pokoknya kita sering bareng-bareng dan sampai sekarang kita merasa lebih dekat banget. Jangan lupa untuk setel lagu Bunda Korla dan juga Rondo Kempling ya guys. Yang janji ngajakin ketemu setelah PMM, tepati janjinya ya. Jika hidupmu malang, cobalah sekali-kali ke Medan. Habis masak, jangan lupa cuci piring ya. Jadilah dirimu sendiri, karena tidak ada yang mau menjadi dirimu. Jangan bangun telat lagi ya. Ngulang segan, bikin laporan tak mau. Kalau orang lain bisa, kenapa harus saya? Ingat guys, rapopo elek sementing adus. Aku tahun depan, kalian kapan? Semangat pejuang sarjana. Aku gak akan merindukan kalian, jadi jangan lupain aku ya. Guys, mega acuan yuk. C udah mau pulang, jangan lupain kenangan kita ya. Guys, jangan lupa bayar iuran beras ya. Guys, kalau rindu susul aja ke Semarang ya. Tugas itu dikerjain, bukan dianggurin. Guys, jangan kebanyakan makan mie ya. Jangan lupa orang ribut nih guys. Harus tetap makan sayur ya. Guys, jangan jadi orang yang gak enakan terus ya. Jangan malas bangun pagi ya. Beberapa tahun lagi, datangnya di undangan kami, kita reuni. Jangan lupa sama gemoynya aku ya, apalagi perutku. Salam hangat dari kami, mahasiswa PMM 2 UMN Al-Wasliyah. Bertukar sementara, bermakna selamanya. Walking tight, roll say the lightning.